Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Rabu tanggal 10 April tahun 2024. Saya imani dan percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh berada lagi di hari Rabu dalam keadaan sehat-sehat, kuat-kuat. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami akan menunaikan tugas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda pemberitaan firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kami. Tuntun bimbing kami dan kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu, dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus, bersabdalah ya Tuhan. Amin. Mari bersama kita membuka dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, dalam Injil Lukas pasal 24, ayat 41 hingga ayatnya yang ke-43. Demikian bunyinya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Demikian bacaan Alkitab, dan mari bersama-sama kita dengarkan renungan harian keluarga yang diberi judul Manusia Hidup Pasti Makan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Orang Minahasa mempunyai adat atau kebiasaan kalau sementara minum pagi atau sore di teras atau di depan rumah, dan ada orang yang melintas atau melewati di depan rumah kita, maka tuan atau nyonya rumah akan mengajak, "Mari singgah minum kopi dulu. Pas ada pisang goreng le." Makan dan minum adalah suatu kebutuhan, bukan keinginan. Artinya, orang perlu makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya. Yesus Kristus dapat makan membuktikan bahwa ia adalah sungguh-sungguh manusia setelah kebangkitannya. Yesus Kristus berkata, "Adakah padamu makanan di sini?" Para murid memberikan sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Walaupun ia sudah memberi kesempatan kepada mereka untuk meraba tubuhnya, bahkan memperlihatkan tangan dan kakinya, tetapi mereka masih ragu. Dengan memakan sepotong ikan goreng adalah sebuah pembuktian ia sungguh sudah bangkit. Yesus Kristus yang ada di depan mereka membuat para murid menjadi girang, menjadi senang dan masih heran mengapa Yesus Kristus ada di tengah mereka. Murid-murid merasa girang, tetapi sebenarnya mereka masih meragukan apakah yang ada di depan mereka itu betul-betul Yesus Kristus sebagai guru mereka, ataukah hanya halusinasi saja. Hal ini dibuktikan dengan permintaan Tuhan Yesus Kristus supaya para murid menyediakan sesuatu untuk ia makan. Supaya mereka benar-benar yakin bahwa ia benar-benar sudah bangkit dan berada di tengah-tengah mereka. Sebagai keluarga Kristen, kita tidak meragukan mengenai kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena itu, beribadah Paskah bersama, baik di kolom, di Bipra, di jemaat, di wilayah, bahkan di arah sinode. Bahkan juga begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Paskah. Antara lain, lomba Taman Paskah,
pernak-pernik Paskah, lomba mencari dan mewarnai telur Paskah, dan lain sebagainya lomba-lomba yang senantiasa diikuti oleh setiap jemaat wilayah. Memaknai Paskah bukan hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan seremonial saja, tetapi harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada perubahan dalam sikap, kata, dan tindakan kita. Dan kita rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin bekerja, jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kesetiaan sebagai suami dan istri dalam keluarga, anak-anak yang menghormati orang tua, dan saling menghargai satu dengan yang lain dan sesama manusia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, kiranya akan terus memberkati kita semua, kini dan sampai selama-lamanya. Kristus telah bangkit dan menang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kristus bangkit, soraklah. Dan ia mengalahkan dosa dan maut. Kami menang. Iman percaya kami semakin diteguhkan. Dan kami akan mau menyampaikan, pergi, dan mengatakan dalam setiap tindakan dan perbuatan kami sehari-hari. Sertai dan tuntun kami, ya Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, dalam setiap aspek kehidupan kami, pribadi, bahkan dalam rumah tangga, dalam satu persekutuan jemaat, di kolom Bibipra, atau di kelompok-kelompok pelayanan yang ada. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu agar di dalam kami, dalam merenungkan, merefleksikan kasih setia Tuhan lewat Paskah kebangkitan Yesus Kristus, hidup kami benar-benar diperbaharui dan kami semakin giat dalam melaksanakan apapun demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati semua yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga lewat channel YouTube Maranatha Paselatan Tomohon ini, Bapa. Dan diberkati semua kami jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27. Bahkan tim multimedia yang menyiarkan firman Tuhan setiap hari. Dan diberkati badan pekerja pelayan khusus perangkat pelayanan gereja Tuhan. Dan ya Tuhan, bagi mereka yang dalam pergumulan sakit, Tuhan tolong kasihani mereka, pulihkan dan sembuhkan. Baik mereka yang berada di rumah sakit, bahkan yang dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong kasihani, sertai temani dan dampingi mereka. Biarlah mereka senantiasa iman mereka tetap teguh jaya di hadapan Tuhan. Walaupun mereka diperhadapkan dengan penderitaan pergumulan fisik mereka. Demikian juga ya Tuhan, orang-orang tua kami, oma opa, Tuhan sertai dan jaga mereka di hari tua mereka. Bapa, kami mohon juga pemuda remaja anak sekolah minggu, dan kami semua senantiasa melakukan kehendak-kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Selagi nafas di kandung badan, kami mau menyampaikan dalam kehidupan kami, Kristus telah bangkit dalam kehidupan, pelayanan, dan pekerjaan. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, berharap, bersandar. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk di-like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan Tomohon. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.